Shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tema bulan Juli kita sedang merenungkan tema menjalankan kepercayaan dengan baik. Mari kita katakan bersama, menjalankan kepercayaan dengan baik. 2, 3, menjalankan kepercayaan dengan baik ya. Dan ini adalah minggu terakhir kita merenungkan tema ini dan saya mau beri judul khotbah saya sore hari ini terinspirasi dari sebuah lagu, hidup ini adalah kesempatan. Ya, jadi saya memberi judul hidup ini adalah kesempatan. Mari kita buka Injil Matius pasal 25 ayat 13 sampai 30, cukup banyak ya saudara ya. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5, yang seorang 2, dan yang seorang 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu menjalankan uang lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta berbuat demikian dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta pergi menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teks ini berada dalam khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman ya. Jadi kalau saudara baca Alkitab saudara, Injil Matius pasal 24 sampai 25, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang akhir zaman ya. Isinya mengenai apa yang akan terjadi pada saat Tuhan Yesus datang kembali ke bumi, second coming saudara. Nah, di Matius pasal 24 ayat 45 sampai pasal 25, Tuhan Yesus itu memberikan perumpamaan yang menjelaskan tentang bagaimana kita berjaga-jaga dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus kembali ke bumi ya. Tadi kalau saudara lihat nih di ayatnya yang ke-13 dikatakan, yuk baca bersama ya, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya ya. Jadi ini konteksnya tentang bagaimana kita berjaga-jaga dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus kembali ke bumi. Nah, Tuhan Yesus itu memberikan perumpamaan dan yang mau kita pelajari hari ini satu saja, yaitu perumpamaan tentang talenta ya. Dari teks ini ada 2 poin yang bisa kita pelajari bersama-sama saudara ya. Yang pertama poinnya adalah kepercayaan. Katakan kepercayaan, 2, 3. Kepercayaan. Everything begins with trust. Segala sesuatu dimulai dari kepercayaan. Saudara, ayat yang ke-14
dikatakan demikian, sebab hal kerajaan sorga. Nah saudara, istilah kerajaan sorga atau kerajaan Allah itu sama saja ya. Kerajaan sorga, kerajaan Allah itu sama, artinya pemerintahan Allah sebagai raja ya. Allah memerintah sebagai raja yang berdaulat dalam kehidupan kita sehari-hari. Di keluarga kita, di kampus kita, di tempat kerja kita, di kantor, di pabrik, di kota-kota, bahkan di bangsa-bangsa. Allah rindu bisa memerintah sebagai raja di atas segala raja di bumi sama seperti di sorga. Nah itulah yang dimaksud dengan kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Lalu Tuhan Yesus memberikan analogi, kerajaan sorga itu sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya, dan ini kata kunci saudara yang menjadi poin khotbah saya, yaitu mempercayakan hartanya. Katakan mempercayakan, 2, 3, mempercayakan hartanya ya. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, dan ada yang diberi 1 masing-masing menurut kesanggupannya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, dalam zaman perjanjian baru pada waktu itu zamannya Tuhan Yesus saudara ya, talenta itu merupakan ukuran berat yang dipergunakan sebagai mata uang. Nah pada waktu itu saudara, 1 talenta itu nilainya 6.000 dinar. Nah saya coba jelaskan secara praktis ya. Jadi pada waktu itu kalau kita ini adalah seorang buruh, upah kerja 1 hari adalah 1 dinar. 1 hari kerja 1 dinar saudara. Nah dalam budaya Yahudi pada waktu itu, ini sudah dipotong liburan, dipotong cuti dan yang lain-lain. Orang Yahudi itu bekerja 1 tahun 300 hari. Ya sekali lagi karena sudah dipotong-potong saudara ya, dengan hari libur, cuti dan yang lain-lain. Jadi mereka bekerja 1 tahun itu 300 hari. Nah kalau upah kerja 1 hari itu 1 dinar saudara, maka 1 talenta itu, kalau 1 talenta itu ada 6.000 dinar, maka kalau orang Yahudi bekerja selama 1 tahun, mendapatkan uang 1 talenta itu, mereka harus bekerja selama 20 tahun saudara. Jadi 1 talenta itu adalah gaji dari kerja selama 20 tahun. Ini jumlah yang sangat besar sekali saudara ya, ini jumlah yang sangat besar sekali. Kalau gaji saudara misalnya, kalau ditarik ke masa kini, kalau gaji kita sebulan 10 juta rupiah, maka 20 tahun gaji kita itu, saya coba hitung-hitung 10 kali 12 kali 20 itu sekitar 2,4 miliar rupiah saudara. Ini adalah sebuah jumlah yang sangat besar. Dari sini kita bisa memahami karakter dari Tuhan yang ada dalam perumpamaan ini saudara ya. Tuhan dalam perumpamaan ini adalah Tuhan yang baik hati. Kenapa? Karena dia mempercayakan uang yang jumlahnya begitu besar kepada hamba-hambanya saudara. Ini adalah seorang Tuhan yang memiliki hati yang sangat luas. Bayangkan ya kalau saudara mau migrasi ke luar negeri, misalnya kita mau ke Eropa atau ke Amerika dalam waktu yang cukup lama saudara. Saudara berani gak mempercayakan harta milik saudara yang besar kepada pegawai saudara? Atau kepada pembantu saudara? Halo, berani gak? Ya gak semua orang berani saudara ya, mendingan taruh uang di bank saudara. Betul? Dan sebetulnya di waktu itu ada bank ya, ayat 27 tadi, serahkanlah kepada orang yang menjalankan uang supaya engkau beroleh bunga. Tapi sang Tuhan tidak menaruh uangnya yang besar itu di bank, melainkan dia mempercayakan harta miliknya itu kepada hamba-hambanya. Saya percaya karena sang Tuhan ingin hamba-hambanya ini bertumbuh, berkembang dan berbuah. Itu sebabnya dia menurut saya mengambil resiko dengan mempercayakan harta-harta yang besar itu kepada hamba-hambanya saudara. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa sang Tuhan inilah seorang yang baik hati yang mempercayakan sebuah modal yang begitu besar kepada hamba-hambanya. Apa yang bisa kita pelajari dari prinsip ini saudara? Yang bisa kita pelajari adalah segala sesuatu yang ada dalam hidup kita itu adalah milik Tuhan yang berharga dan bernilai. Amin saudara. Segala sesuatu yang ada dalam hidup kita itu adalah sesuatu yang berharga dan bernilai ya, bukan sesuatu yang receh, sesuatu yang remeh, sepele atau tidak ada artinya. Tuhan kita adalah Tuhan yang mempercayakan segala sesuatu dalam hidup saudara adalah milik Tuhan yang bernilai, berharga. Saudara bilang sama kanan kiri, apa yang ada di tanganmu itu berharga dan bernilai. Amin saudara. Apa saja yang ada di tangan kita itu adalah sesuatu yang berharga dan bernilai. Dan semuanya bersifat sementara karena bisa diambil kapan saja saudara ya. Itu sebabnya kita punya waktu yang sangat singkat. Nah saudara, ada banyak orang yang tidak memahami prinsip ini, bahwa sesuatu yang ada di tangannya itu adalah sesuatu yang berharga dan bernilai. Itu sebabnya kita lihat cukup banyak orang-orang yang menyia-nyiakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka.
Mereka menjalani kehidupan mereka secara asal-asalan dan sembarangan saja gitu ya. Mereka hidup hanya untuk memuaskan hawa nafsu diri sendiri. Itu artinya mereka tidak menghargai keberhargaan talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Ada sebuah quotes yang bagus berkata begini, yang menyadari keberhargaan talenta pasti akan menjaga dan mengembangkannya. Amin, saudara. Kalau saudara melihat kepercayaan Tuhan dalam hidup saudara itu adalah sesuatu yang berharga, bernilai, saudara pasti nggak akan sembarangan memperlakukan kepercayaan itu. Saudara nggak akan seenaknya memperlakukan kepercayaan itu. Saudara nggak akan asal-asalan. Saudara pasti akan jaga karena ini berharga, ini bernilai, bersifat sementara. Itu sebabnya aku akan jaga dan kembangkan secara maksimal untuk kemuliaan Sang Pemilik hidupku, yaitu Tuhan. Amin, saudara. Ini poin pertama yang bisa kita pelajari dari perumpamaan tentang talenta. Yang kedua, yang terakhir saudara, wah haleluya ya. Poin saya yang kedua, yang terakhir kita akan belajar prinsip tanggung jawab. Katakan tanggung jawab, tanggung jawab ya. Everything continues with responsibility. Segala sesuatu dimulai dari kepercayaan dan harus dilanjutkan dengan tanggung jawab. Nah saudara, coba kita lihat ayatnya ya. Matius pasal 25 ayat 15 sampai 17. Saya mau saudara perhatikan ini. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 dan yang seorang lagi 1. Perhatikan kalimat ini. Masing-masing menurut kesanggupannya ya. Masing-masing menurut kesanggupannya. Artinya apa saudara? Artinya sang tuan yang baik hati ini mengenal hamba-hambanya. Ya, dia mengenal pegawainya, dia mengenal karyawannya, saudara. Dia mengenali kapasitas dari hamba-hambanya. Itu sebabnya dia memberikan sesuai dengan kapasitas. Yang kapasitasnya 1 diberi 1, yang kapasitasnya 2 dikasih 2, dan yang kapasitasnya 5 dikasih 5, saudara. Semua sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan kita mempercayakan kepada kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dan Tuhan tidak pernah menuntut lebih dari apa yang Dia percayakan. Kalau sudah perhatikan ya, apa yang kita bisa lihat di ayat 16, setelah mendapatkan talenta, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ada kalimat menarik buat saya saudara, yaitu kalimat segera pergilah. Dan kata menjalankan. Ini bicara soal respon yang aktif. Katakan respon yang aktif. Ya, respon yang aktif. Mereka tidak menunda-nunda, tapi mereka segera pergi dan mereka menjalankan kepercayaan yang diberikan oleh Sang Tuan, saudara. Itu sebabnya di ayat 23 kita bisa lihat, saudara ya, di ayat 23 respon dari Sang Tuan. Mari kita baca responnya, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara, tuannya ini memuji ya hamba yang pertama dan yang kedua, saudara ya. Hamba yang beroleh 5 talenta dan yang beroleh laba 2 talenta itu sama-sama dipuji, saudara. Dan tuannya tidak pernah membanding-bandingkan hasil yang mereka peroleh. Sebenarnya kan hasilnya beda ya. Tapi tuannya tidak membandingkan, kok kamu labanya cuma 2, itu loh temanmu labanya 5, gimana sih kamu harusnya labanya 5 juga. Enggak ada ayatnya, saudara ya. Jadi sang tuan tidak mempersoalkan hasil, jumlah tidak dipersoalkan sama sekali. Tapi yang sang tuan lihat adalah respon dari hamba-hambanya. Respon dari hamba-hambanya terhadap kepercayaan yang dia berikan. Itulah yang dinilai oleh sang tuan, bukan hasilnya, bukan banyaknya talenta atau keuntungan yang mereka peroleh, bukan. Ya, karena dua-duanya sama-sama dipuji, baik dan setia. Seharusnya kan kalau dibandingkan tentu yang laba 5 talenta seharusnya yang lebih dipuji. Tapi enggak, sang tuan memuji dua-duanya, saudara ya. Disebut sebagai hamba yang baik dan setia. Kenapa? Karena kedua hamba ini mau meresponi kepercayaan yang diberikan oleh sang tuan. Mereka mau bertumbuh, berkembang dan berbuah untuk kemuliaan nama sang tuan, saudara. Jadi kedua hamba ini adalah orang-orang yang mengasihi sang tuan.
Mereka menghargai dan menghormati kepercayaan yang diberikan oleh Sang Tuan kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengucap syukur atas anugerah yang diberikan oleh Sang Tuan. Itu sebabnya mereka tidak menyia-nyiakan talenta yang diberikan, kepercayaan yang diberikan mereka kerjakan, mereka kembangkan secara maksimal sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing untuk kemuliaan nama Sang Tuan. Dan itu mereka kerjakan sampai akhir hidup mereka. Mereka kerjakan sampai Sang Tuan datang kembali menjumpai mereka, saudara. Inilah yang disebut dengan faithfulness ya. Stewardship is a test of faithfulness. Saya kutip dari Pastor Alfi Raja Guguk, saudara ya. Beliau berkata, pengelolaan itu adalah sebuah ujian kesetiaan. Faithful, having faith to the very end. Jadi kalau saudara mau melihat kesetiaan seseorang, itu harus lihat sampai garis akhirnya. Ya, setia itu harus terlihat sampai garis finish ya, sampai titik terakhir baru kita bisa menilai kesetiaan seseorang, saudara. Dan hamba pertama, hamba kedua, ini mereka mengerjakan kepercayaan yang Tuannya berikan itu sampai akhir hidup mereka. Sampai Sang Tuannya itu datang kembali, makanya disebut baik dan setia. Tapi tidak demikian dengan hamba yang ketiga, saudara ya. Hamba yang ketiga yang diberikan 1 talenta. Coba perhatikan di ayat 24 sampai 25 ya. Yuk kita baca yuk, 2, 3. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Saudara, hamba yang ketiga ini tidak mau mengembangkan kepercayaan atau talenta yang diberikan Sang Tuan kepada dirinya. Kenapa dia nggak mau? Kenapa dia nggak mau, saudara? Karena dia menganggap Sang Tuan adalah manusia yang kejam. Cara pandang, ya. Cara pandang mempengaruhi respon. Bilang kanan kiri, cara pandangmu mempengaruhi responmu. Ya, cara pandang seseorang itu akan mempengaruhi respon dari seseorang itu, saudara. Kenapa dia tidak mau mengerjakan? Karena dia menganggap tuannya itu jahat. Tuannya itu kejam. Dia mulai menyerang karakter tuannya, saudara. Dia nggak iri sama yang lain karena nggak ada ayatnya ditulis kenapa aku cuma dikasih 1, yang lain 2, enggak. Dia nggak iri, saudara. Tapi dia memang menilai tuannya itu adalah tuan yang kejam, saudara. Nah, saya tertarik ya dengan salah seorang pendeta, saudara ya, pendeta Jimmy Pardede. Ini saya kutip dari beliau. Beliau coba memberikan komentar terhadap teks hamba yang ketiga ini, saudara ya. Beliau berkata gini, mulut dari hamba ketiga ini mengatakan tuannya itu kejam, betul ya. Tetapi perilakunya berani menyembunyikan uang tuannya dan berani untuk tidak mengerjakan apa-apa. Dia males-malesan, dia berani menghina tuannya, dia tidak menaruh hormat sama sekali kepada tuannya. Mungkin hamba ini berpikir kalau tuannya itu tidak akan menuntut apa-apa dari dirinya. Jadi hamba yang ketiga ini meremehkan dan mengabaikan sang tuan, saudara. Menarik menurut saya ya. Kalau betul tuannya itu kejam, seharusnya dia malah kerjakan dong. Ya, kan dia takut ya, bayangkan kalau tuannya itu Hitler, saudara ya. Lalu Hitler memberikan saudara ini, saudara berani gak menyembunyikan? Gak berani. Saudara pasti akan kerjakan, saudara takut soalnya, betul gak? Nah hamba ini itu adalah hamba yang gak konsisten menurut saya ya. Karena dia bilang Tuhan kejam, aku takut, tapi dia berani untuk menyembunyikan harta milik tuannya. Itu berarti dia sebenarnya tidak takut. Ya, itu berarti sebenarnya dia meremehkan sang tuan. Ya, dia menganggap sang tuan itu lembek, nggak akan menuntut apa-apa, begitu. Nggak akan menuntut apa-apa, itu sebabnya dia sembunyikan saja talenta tersebut. Saudara, dari kisah ini sekali lagi ini hanya perumpamaan ya, bukan sesuatu yang real, tapi ini ada prinsip-prinsip yang bisa kita pelajari dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Kita hamba yang mana, saudara ya? Itu kita bisa mulai melakukan diagnosa, saudara. Hamba yang ketiga ini sama sekali tidak pernah mengasihi tuannya. Tidak ada ucapan syukur atas anugerah kepercayaan yang diberikan dalam hidupnya.
Dia tidak peduli dengan kepercayaan sang Tuhan kepada dirinya. Bahkan dia berani mempermainkan kepercayaan sang Tuhan. Dia tidak pernah peduli dengan kehendak sang Tuhan sampai akhir hidupnya. Itu sebabnya sang Tuhan menyebut hamba yang ketiga ini sebagai hamba yang jahat dan malas. Saudara ya, ayat 26 tadi ya, saya tidak cantumkan. Ayat 26, hamba ini disebut hamba yang jahat dan malas, saudara. Nah dari sini kita bisa belajar, saudara ya, belajar sesuatu. Bahwa hamba ini adalah orang yang tidak pernah percaya kepada Tuhan. Ya. Orang ini adalah orang yang tidak pernah mengasihi Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang terus melawan dan memberontak kepada Tuhan. Itu sebabnya mereka mengalami hal ini, saudara. Ayat 30, yaitu mereka masuk ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, ini cuma gambaran ya. Ratapan dan kertak gigi itu bicara keterpisahan dari Tuhan ya, keterpisahan dari Tuhan. Ini sebuah penderitaan atau ketersiksaan yang sangat signifikan. Karena terpisah dari Tuhan. Tuhan itu sumber kehidupan. Kalau sudah terpisah dari sumber kehidupan, kematian. Tuhan itu sumber kasih. Tuhan itu sumber damai sejahtera, sumber kebahagiaan, sumber perlindungan. Kalau saudara terpisah dari sang sumber, saudara ya, maka saudara akan mengalami kegelapan yang paling gelap ya. Ketersiksaan dilambangkan dengan ratapan dan kertak gigi, saudara. Nah dari sini kita bisa belajar sesuatu yang simple ya, hari ini kita belajar sesuatu yang simple saudara. Bahwa sampai hari ini selalu ada dua respon dari setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali ke bumi. Ya, di gereja ini pun saudara pasti akan ada dua respon, tapi saya berdoa saudara semua responnya seperti hamba pertama dan kedua saudara ya. Tapi akan ada juga respon seperti hamba ketiga. Jadi setiap kali orang mendengarkan firman Tuhan, maka selalu akan ada dua respon yang berbeda. Respon yang pertama adalah mereka akan menerima, mereka akan percaya ya, mereka mau berjaga-jaga menjadi hamba yang baik dan setia. Mereka mau mengembangkan kepercayaan yang diberikan oleh sang Tuhan. Mereka mau mengembangkan itu secara maksimal untuk kemuliaan nama sang Tuhan. Artinya mereka bukan orang-orang yang pasif. Mereka orang-orang yang mau bertumbuh, berkembang, dan berbuah dalam hidup mereka. Karena mereka mengasihi sang Tuhan. Itu respon yang pertama. Tapi respon yang kedua adalah menolak. Ya, mereka tidak mau percaya. Mereka tidak mau berjaga-jaga. Mereka menjadi hamba yang jahat dan malas. Mereka tidak mau bertumbuh dan berbuah. Kenapa? Karena mereka memang tidak pernah mengasihi Tuhan sampai akhir hidup mereka. Dan respon ini mereka lakukan secara sadar dan sengaja, sukarela saudara. Tidak ada paksaan sama sekali. Nah saudara menarik ya kalau kita bicara mengenai surga dan neraka. Apa yang diajarkan oleh firman Tuhan tentang surga dan neraka itu bicara soal relasi. Soal hubungan dengan Tuhan. Ini saudara ada seorang teolog bernama C.S. Lewis ya tulis begini, ini saya ngutip saudara ya, dikatakan there are only two kinds of people in the end. Those who say to God, thy will be done. Terjadilah padaku sesuai dengan kehendakmu. Setiap hari orang ini selalu berkata begitu sampai akhir hidupnya. Tuhan terjadilah padaku sesuai dengan kehendakmu. Mereka selalu mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Ya, mereka mau selalu menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Itulah hamba pertama dan kedua. Tapi ya ada juga yang kedua saudara ya, hamba yang ketiga dikatakan and those to whom God says in the end, thy will be done. Orang-orang ini yang tidak pernah menginginkan Tuhan. Mereka tidak pernah menghargai Tuhan. Mereka tidak pernah menghormati Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mengasihi Tuhan. Tuhan tetap kasih kesempatan. Selama orang itu hidup, pintu anugerah itu masih terus terbuka selama dia hidup. Tapi akan ada batas akhir saudara. Kalau saudara terus menolak Tuhan, terus melawan Tuhan, terus memberontak kepada Tuhan, Tuhan juga gak bisa paksa untuk mengasihi dia. Karena kasih itu bukan sebuah keterpaksaan. Kasih itu adalah sebuah pilihan. Halo, amin saudara. Ya bicara tentang hubungan kasih itu harus bicara dari hati sukarela, bukan sesuatu yang terpaksa saudara. Itu sebabnya pintu anugerah itu dibukakan, tetapi batas akhirnya ketika saudara
sudah tidak lagi bernafas, jam kehidupan kita berhenti, itu adalah batas akhirnya. Atau ketika Tuhan Yesus datang kembali, saudara, Tuhan Yesus pasti akan datang kembali dan dia akan menyatakan, bagaimana respon kita selama ini? Dia akan ikuti. Kalau kamu memang responnya terus mau melakukan kehendakku, terjadilah, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tadi ada ayatnya ya, 21-23. Maksudnya Tuhan akan membawa kita masuk dalam deeper fellowship, deeper relationship dengan dirinya, saudara. Tapi kalau kita terus mau terpisah dari Tuhan, terus melawan, memberontak, tidak pernah mengasihi Tuhan, maka Tuhan pada akhirnya juga gak bisa paksa. Oke, karena itu yang kamu inginkan, ya sudah, terjadilah sesuai dengan keinginanmu. Karena memang selama hidup orang ini maunya lepas terus dari Tuhan, maunya jauh terus dari Tuhan. Sudah mendengar kabar baik, mendengar firman Tuhan, bagaimanapun tetap dia keraskan hati. Ya mungkin kita pernah berjumpa dengan orang-orang itu ya, aduh tetap keraskan hati, sudah mendengar firman Tuhan, sudah mengalami banyak hal, tetap gak mau membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selama dia masih hidup kita harus terus doain, selama dia masih hidup kita harus terus bangun hubungan baik dengan dia. Tapi pilihan terakhir, dia mau bertobat atau tidak, itu ada di tangan dia, saudara. Dan selalu akan ada orang yang menolak Tuhan sampai akhir hidupnya. Ya, selalu akan ada orang yang menjauh dan melepas Tuhan sampai akhir hidupnya. Selalu ada orang itu. Tapi saya berdoa tidak ada di ruangan ini. Saya berdoa saudara adalah orang-orang yang mau meresponi firman Tuhan. Amin. Karena kita semua adalah orang-orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan yang begitu baik mengasihi kita, saudara. Sebenarnya saudara ya, saya akan tarik ke apa yang Yesus Kristus kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau bicara soal ratapan dan kertak gigi, itu bicara mengenai neraka, mengenai hukuman dosa, saudara. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus sudah menanggung ya ratapan dan kertak gigi kita di atas kayu salib, saudara ya. Ini ada sebuah quotes yang bagus yang berkata demikian, saudara. Di kayu salib, keintiman antara Yesus dengan Bapa harus mengalami keterpisahan. Ingat Yesus di atas kayu salib pernah berteriak apa? Allahku, dia lagi memanggil Bapa di surga. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku, saudara. Di kayu salib Yesus terpisah dari Allah Bapa. Kenapa? Karena Allah Bapa itu suci, kudus, tanpa dosa. Itu sebabnya saat itu Yesus sedang menanggung dosa manusia. Ya, dosa. Dan itu sebabnya dia harus mengalami keterpisahan di momen itu. Tapi semua itu Yesus lakukan, saudara, karena dia mau semua orang diselamatkan. Karena dia mau semua orang punya hubungan yang intim dengan Allah, saudara. Yesus adalah juru selamat dan penebus kita, saudara. Dan ini melalui kehidupannya yang tidak berdosa, Yesus menggantikan seharusnya kita yang menjalani kehidupan yang tanpa dosa. Tapi kita gak mampu, kita semua sudah jatuh di dalam dosa. Kita tidak bisa bersekutu dengan Allah karena kita punya dosa. Nah Yesus datang menggenapi tuntutan kekudusan Allah dengan menjalankan kehidupan yang sempurna, saudara. Lalu dia mati untuk menanggung hukuman dosa kita. Apa sih hukuman dosa? Ratap dan kertak gigi, terpisah dari Allah. Yesus tanggung juga melalui kematiannya. Dan melalui kebangkitannya Yesus mengalahkan hukuman dosa kita. Sehingga saudara dan saya yang percaya kita tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Tapi kita akan terus hidup dalam persekutuan yang intim dengan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Semua itu terjadi oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, saudara. Dan ini akan membebaskan kita dari segala bentuk kecanduan. Saya ngutip seorang hamba Tuhan bernama Billy Graham tulis begini ya. Akar dari kesepian adalah keterpisahan dengan Allah. Kesepian, loneliness ya, itu merupakan penyebab utama dari berbagai kecanduan yang dialami oleh manusia. Sebut kecanduan apapun, pornografi, seks bebas, ya, percabulan, alkohol, drugs, anxiety, depresi, dan semua kecanduan-kecanduan yang ada dalam hidup manusia, itu akarnya karena manusia tidak punya keintiman dengan Allah. Karena mereka terpisah dari sumber kehidupan, sumber kebahagiaan, sumber kasih, sumber damai sejahtera. Karena mereka terpisah. Dan Yesus selesaikan itu di atas kayu salib supaya kita bisa bertemu dengan Allah, supaya kita bisa berjumpa dengan Allah, dan Tuhanlah satu-satunya pribadi yang bisa menyembuhkan dan memulihkan kesepian kita, sebab di dalam Dia ada pengampunan, damai sejahtera, dan sukacita. Amin. Saudara, hari ini kalau saudara sedang mengalami kehampaan itu, datanglah pada salibnya. Karena di atas salib itu kita bisa melihat cintanya Tuhan kita, di mana Dia menerima kita apa adanya, saudara. Saya akan tutup dengan kalimat ini, saudara ya. Perumpamaan tentang talenta ini berbicara mengenai respon.
Banyak orang berpikir talenta karena bahasa Inggrisnya talents ya. Oh, berarti bicara bakat gitu ya. Enggak. Ini bukan hanya sekedar bicara bakat Saudara ya, tapi ini bicara semua yang ada dalam hidup kita. Semua yang ada dalam hidup kita ya, itu semua adalah kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang perlu kita tanyakan adalah bagaimana respon kita terhadap kepercayaan yang Tuhan berikan. Jika Tuhan Yesus nanti datang kembali ke bumi ini, Dia pasti akan datang kembali. Atau jika kita mengakhiri hidup kita, saya sih doanya saya ketemu Tuhan Yesus diangkat ya, saya gak mau meninggal. Tapi kalaupun kita harus meninggal sebelum Tuhan Yesus datang, Saudara kira-kira kalau Tuhan Yesus ketemu kita muka dengan muka, apa yang akan Dia ucapkan? Apakah Dia akan mengatakan hambaku yang baik dan setia? Semua akan terlihat dari kehidupan kita setiap hari ini Saudara. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang memanggil setiap saudara. Mari kalau Tuhan gerakkan hati saudara, jangan pernah keraskan hati. Bilang kanan kiri, jangan pernah keraskan hati. Ya, kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan, saudara katakan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Karena Tuhan pasti panggil, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Saya percaya Tuhan itu memanggil, Dia adalah Tuhan yang mau mengundang kita, memanggil kita saudara ya. Apa jawaban kita? Ku jawab ya, ya, ya. Ketika Tuhan panggil jawab, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Amin saudara. Mari jangan keraskan hatimu, karena Efesus pasal 2 ayat 10 berkata begini, karena kita adalah buatan Allah, yuk baca bersama-sama, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, perbuatan baik, pekerjaan baik itu bukan syarat untuk kita diselamatkan. Karena gak ada manusia yang bisa berbuat baik secara sempurna tanpa dosa, tidak ada. Satu dosa saja sudah membuat kita tidak layak untuk diterima di sisi Tuhan atau bersekutu dengan Tuhan. Satu dosa saja, kita punya dosa lebih dari satu. Artinya tidak ada satu manusia pun yang bisa ke surga dengan perbuatan baiknya. Dan Yesus Kristus datang menggantikan itu. Dia menjalani kehidupan tanpa dosa supaya kita yang percaya kita diterima oleh Allah. Dia mati supaya hukuman dosa kita ditanggung oleh Dia sehingga kita bisa diterima oleh Allah. Dia bangkit supaya hukuman dosa kita dikalahkan, maut dikalahkan saudara. Itu sebabnya kita sudah terima kasih karunia Allah. Kita sudah terima keselamatan di dalam Kristus. Tapi keselamatan itu diberikan kepada saudara dengan sebuah tujuan. Yaitu untuk saudara melakukan pekerjaan baik saudara ya. Jadi perbuatan baik bagi iman Kristen adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Kita diselamatkan hanya kasih karunia oleh iman, tapi keselamatan itu ada buktinya. Ya, buktinya adalah saudara menjawab ya. Setiap kali firman Tuhan disampaikan, Tuhan memanggil saudara untuk melakukan sesuatu buat keluarga saudara mungkin, buat orang-orang di kampus saudara, buat orang-orang di tempat kerja saudara, di tempat bisnis saudara, di dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan itu pasti bicara. Tuhan itu pasti menggerakkan hati kita ya. Karena hari-hari ini kita sedang hidup di masa-masa terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus kembali ke bumi. Dan Tuhan mau memakai saudara dan saya untuk menjadi saksi Yesus bagi orang-orang itu. Amin. Tuhan mau saudara menjadi orang yang aktif dan responsif. Katakan aktif dan responsif. 2, 3. Aktif dan responsif. Setiap kali saudara melihat ada kebutuhan di sekitar saudara, mungkin di keluarga saudara ada orang yang belum percaya mungkin. Ada orang yang sedang mengalami hal-hal yang melukai hati mereka. Tuhan pasti akan menggerakkan supaya saudara boleh memberitakan Yesus kepada mereka. Supaya mereka mengalami perjumpaan dengan kasih Yesus yang menyembuhkan, yang memulihkan hati mereka. Terus sementara saudara ada di kampus, saudara melihat kebutuhan juga di sekitar saudara. Ya lalu diberikan kerinduan untuk mulai menjawab kebutuhan itu saudara. Mari jangan keraskan hati, mulai bergerak. Mungkin saudara bisa menyatakan kasih Tuhan kepada temanmu. Baik di kampus, di tempat kerja, di mana
dimanapun saudara berada, saudara bisa menyatakan kasih Tuhan, mungkin menjadi pendengar yang baik, atau mungkin saudara sekedar bicara lagi, ada yang bisa aku bantu doakan? Itu sesuatu yang simpel tapi itu sangat penting sekali saudara. Mungkin orang ini gak pernah diperhatiin sama orang ya, mungkin orang ini mengalami loneliness, keluarganya mungkin gak pernah perhatiin dia, gak pernah peduli dengan dia, lalu saudara datang dan saudara berkata, ada yang bisa aku bantu doakan? Apa yang bisa aku bantu? Itu hal-hal yang baik saudara, yang Tuhan mau di hari-hari terakhir ini kita kerjakan. Mari kita semua mulai berpikir 1-2 nama saudara ya. Ya mari kita mulai doakan lagi 1-2 nama saudara. Mungkin itu keluarga saudara, mungkin teman saudara, dimanapun saudara berada. Pastikan saudara mulai meresponi isi hati Tuhan. Tuhan itu sangat senang ketika banyak orang diselamatkan, semua orang diselamatkan. Itu adalah isi hati Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus belum datang sampai hari ini? Karena Injil Kerajaan Allah belum diberitakan ke seluruh dunia. Kalau Injil Kerajaan Allah sudah diberitakan ke seluruh dunia, Alkitab berkata, sudah tibalah kesudahannya. Itu sebabnya hari-hari ini mari kita mulai belajar memberikan yang terbaik. Karena saya percaya kita semua adalah orang-orang yang sudah mengalami dan merasakan kasih Tuhan. Ada sebuah quotes yang bagus dikatakan gini, kualitas persembahan kita kepada Tuhan itu ditentukan dari seberapa besar kita mengalami kasih-Nya dan seberapa besar kita mengasihinya. Orang yang sungguh-sungguh sudah mengenal kasih Tuhan, orang yang sungguh-sungguh sudah merasakan kasih Tuhan, orang yang sungguh-sungguh sudah mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, dia pasti akan bergerak untuk mengasihi Tuhan kembali dengan segenap hidupnya. Bukan sebuah paksaan, loving relationship itu bukan keterpaksaan. Kalau orang sudah mengalami kasih, gak usah dipaksa-paksa saudara, otomatis dia akan mengasihi kembali. Dia akan berbuat sesuatu untuk pribadi yang dia kasihi saudara. Kalau kita benar-benar sudah mengalami kasih Tuhan, kita gak akan hitung-hitungan lagi dengan dia saudara. Kita gak akan hitung-hitungan dengan Tuhan, karena hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan kasih, bukan transaksi. Kita gak mikir untung rugi, kita pikir Tuhan, segitu baiknya Engkau, betapa besar kebaikan-Mu dalam hidupku. Itu sebabnya aku mau memberikan hidupku yang terbaik bagimu saudara. Hari ini kita belajar 2 poin yang sederhana. Hidup ini adalah kesempatan. Saya ngajak kita bangkit berdiri. Kita belajar 2 poin. Yang pertama kepercayaan. Tuhan adalah Tuhan yang mempercayakan. Amin saudara. Dan yang kedua adalah tanggung jawab. Mari kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Katakan bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Orang-orang yang mau meresponi kepercayaan yang Tuhan berikan dengan apa? Dengan bekerja, bertanggung jawab untuk menyatakan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Melakukan kehendak Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Mari kita berkata, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih ada, selagi aku masih kuat, supaya jika Tuhan datang kembali, hidupku sudah jadi berkat. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita